Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Elpedia dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar. Belajar bersama Elpedia, belajar semakin ceria. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Besaran itu apa dan satuan itu apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Sedangkan satuan adalah sesuatu untuk membandingkan atau mengukur besaran. Nah, besaran dapat dibedakan menjadi apa saja berikut. Satu adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan, dan yang ketiga adalah besaran skalar, dan yang keempat adalah besaran vektor. Oke, kita lanjut ke besaran pokok dan satuannya. Apa besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran yang dipandang berdiri sendiri tanpa menurunkannya dari besaran-besaran lain. Pada masa ini ditetapkan ada 7 besaran pokok. Ya. Nah, ini besaran pokok itu. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian satuannya adalah meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan mol. Kemudian simbol dari satuannya adalah meter itu M, kilogram itu kg simbolnya, sedangkan sekon itu adalah S, kelvin itu adalah K besar, ampere itu adalah A besar, kandela itu adalah CD, mol itu adalah simbolnya mol. Kemudian dimensi. Dimensi dari panjang adalah L, kemudian massa itu dimensinya adalah M, waktu itu adalah dimensinya T, suhu itu dimensinya seperti ini, theta ini ya. Kemudian kuat arus itu dimensinya adalah I besar, intensitas cahaya itu adalah J, dan jumlah zat itu adalah N. Oke, kita lanjut ke tips menghafal besaran pokok dan satuannya. Nah, ini ada tips supaya kita itu nanti bisa mudah untuk menghafalnya, supaya tidak kelupaan ketika kita mendapati soal tentang besaran dan satuan. Ini tip yang pertama adalah nama besarannya dulu. Di sini kita tuliskan nama besarannya itu dengan 2 warna ya. Nah, di suku kata awalnya itu kita tebalkan dengan warna yang mencolok kuning. Kemudian satuannya yang kita tebalkan adalah, atau yang kita hafalkan nanti adalah di huruf depannya. M, K, S, K lagi, A besar, C, dan M besar. Jadi seperti ini nanti teman-teman cara menghafalnya. Kita hafalkan dulu untuk nama besarannya menjadi seperti ini. Pamaswa, suku, injum. Nah, kita ulang-ulang. Pamaswa, suku, injum. Kita ulang lagi. Pamaswa, suku, injum. Pamaswa itu dari kata panjang, massa, waktu. Suku itu diambil dari nama besaran suhu, kuat arus. Sedangkan injum itu diambil dari nama besaran intensitas cahaya dan jumlah zat. Kemudian untuk satuannya MKS, M-nya itu dari satuan meter, K itu kilogram dari satuan kilogram, S-nya itu adalah sekon. Kemudian KA, kelvin ampere, CD mol, kandela, dan mol. Gitu ya, untuk menghafal supaya kita nanti mudah menghafalnya, maka trik seperti ini bisa dipakai supaya kita tidak kelupaan ketika kita mendapati soal tentang besaran dan satuan, terutama besaran pokok ini.
Yang pertama kita hafalkan adalah namanya Pamaswa Suku Injun, panjang masa waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian satuannya adalah MKS KA Sidimol, meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, kandela, dan mol. Oke, kita lanjutkan ke besaran turunan dan satuannya. Oke, kita masuk ke besaran turunan, yaitu besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Nah, nama besaran turunan misalkan ini luas. Nah, luas itu besaran turunan. Rumusnya itu apa? Luas itu yaitu panjang kali lebar. Nah, di sini ada dua besaran pokok semua. Panjang itu besaran pokok, lebar itu termasuk besaran pokok panjang juga, sehingga rumusnya itu bisa juga dikatakan panjang kali panjang seperti itu, karena lebar itu termasuk besaran pokok panjang. Kemudian kalau kita tuliskan satuannya, panjang tadi adalah satuannya meter, lebar itu satuannya juga meter, maka satuan dari luas itu adalah meter persegi. Kalau kita tulis dimensinya L persegi seperti itu. L itu adalah dimensi dari panjang. Oke, kita lanjutkan. Besaran turunan yang kedua adalah volume. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu besaran pokok. Lebar itu juga besaran pokok dari panjang. Tinggi itu besaran pokok dari panjang juga. Maka satuannya dapat dituliskan dari rumus ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita buat satuan, panjang itu meter, lebar itu satuannya juga meter, tinggi itu satuannya juga meter. Maka meter kali meter sama dengan meter kubik atau meter pangkat 3. Kalau kita tulis dimensinya seperti ini, L pangkat 3 atau L kubik. L ini adalah dimensi dari panjang. Kemudian contoh besaran turunan berikutnya adalah kecepatan. Kita tulis dulu rumus kecepatan itu adalah V sama dengan S per T. S di sini adalah besaran pokok panjang juga. S itu adalah jarak. Per T, T ini adalah besaran pokok waktu. Nah, T ya, waktu. Sehingga satuannya dapat kita tuliskan dari rumus ini. Meter itu satuan dari panjang, per sekon itu adalah satuan dari waktu ini. Nah, waktu ini ya. Waktu ini satuannya sekon. Jarak tempuh ini satuannya adalah meter. Sehingga satuan dari kecepatan ini adalah meter per sekon. Seperti itu. Kalau kita tulis dimensinya L per T besar, atau T ini kita naikkan di atas, maka menjadi L kali T pangkat negatif 1. Negatif 1 ini adalah akibat dari T yang di bawah tadi kita naikkan ke atas sehingga dia mendapatkan pangkat negatif 1 seperti itu. Contoh berikutnya adalah percepatan. Nah, percepatan rumusnya kayak apa? Nah, ini percepatan di sumbolnya A, rumusnya adalah delta V per T. V itu adalah kecepatan, tadi rumusnya S per T. Kalau kita tulis satuannya dari rumus tersebut adalah kecepatan tadi adalah satuannya meter per sekon, kita masukkan di sini. Kemudian di per waktu lagi, sehingga per sekon lagi. Sehingga meter per sekon per sekon. Nah, per sekonnya ada double ini, maka menjadi kuadrat. Sehingga hasil akhir dari satuan percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Kalau kita tulis dimensinya, nah ini tinggal negatif 1 ini kita jadikan negatif 2, karena di sini ada waktu dengan kuadrat seperti itu. Kita lanjutkan ke satuan besaran turunan yang sering juga diambil dari nama tokoh. Nah, contohnya apa? Gaya. Rumusnya kayak apa? Gaya itu yaitu F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya itu, M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Itu rumus dari gaya.
kalau kita jadikan satuan seperti ini, massa itu adalah satunya kilogram, A itu adalah meter per sekon kuadrat yang sudah kita pelajari di awal tadi. Kemudian satuan dari gaya itu kilogram meter per sekon kuadrat, atau ditulis nama tokohnya. Nah, siapa nama tokohnya? Yaitu Newton. Nah, kalau kita tulis dimensinya seperti ini dengan cara yang sama. Oke, demikian juga usaha. Rumusnya adalah F kali S. F itu adalah Newton tadi, kalau kita ambil dari satuan nama tokoh. S itu adalah jarak, satuannya meter. Maka ketika kita tuliskan dalam bentuk satuan, usaha itu adalah Newton kali meter atau Newton meter, atau kita ambil dari tokohnya. Tokoh penemu atau tokoh yang menemukan usaha itu adalah Joule. Seperti itu, sehingga bisa kita tulis J besar seperti ini. Dimensinya bisa kita tulis seperti ini. Kita lanjutkan ke besaran skalar. Nah, apa besaran skalar itu? Besaran yang hanya memiliki besar saja atau modulus saja, tidak memiliki arah. Contohnya apa? Nah, ini massa itu besaran skalar. Dia hanya memiliki besar saja, tidak memiliki arah. Demikian juga waktu, seperti itu. Kita lanjutkan ke besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar, modulus, dan juga memiliki arah. Nah, contohnya apa? Yuk. Nah, ini kecepatan ini. Nah, besaran vektor itu biasanya simbol besaran itu di atasnya dikasih tanda panah ini, atau tanda arah ini. Karena dia memiliki arah, maka dikasih tanda arah. Nah, kecepatan itu termasuk besaran vektor. Dan momentum itu kalau kita tuliskan simbolnya adalah P, karena dia besaran vektor dan memiliki arah, maka di atasnya itu kita kasih simbol arah. Ini penulisan besaran vektor seperti itu. Kesamaan vektor. Nah, besaran vektor itu ada kesamaannya. Contohnya, dua vektor besar dan arahnya sama. Ini, misalkan ada vektor A, ada vektor B. Di sini vektor A dan vektor B itu besarnya sama. 1, 2, 3, 4, 5. Dan arahnya pun sama, sama-sama ke kanan. Nah, besaran vektor A itu sama dengan besaran vektor B. Kemudian uraian vektor. Nah, vektor itu di samping ada kesamaan juga dapat diuraikan. Nah, sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua vektor atau lebih. Nah, misalkan di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada vektor V. Nah, membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Maka dapat diuraikan vektor V tadi menjadi dua vektor. Yang pertama adalah komponen arah sumbu X, itu vektornya adalah Vx sama dengan V cos alfa. Nah, ini sumbu X-nya adalah vektor Vx. Ini penguraian dari vektor V ini. Kemudian penguraian kedua adalah ke sumbu Y. Nah, komponen arah sumbu Y yaitu Vy sama dengan V sin alfa. Nah, ini ke sumbu Y sampai di sini. Nah, ini penguraian dari vektor V tadi. Nah, ini materi di SMA ya. Oke, kita lanjutkan ke penjumlahan vektor. Ini ada vektor A, arahnya ke kanan, ada vektor B, arahnya juga ke kanan, dan vektor C arahnya ke kiri. Nah, vektor A ini misalkan satu skala ini 1 meter, karena vektor A itu ada dua skala, maka dia 2 meter. Kemudian vektor B-nya juga ke kanan, ada 1, 2, 3 meter. Kemudian vektor C-nya ada 1 meter ke kiri. Resultan dua vektor atau lebih yang segaris kerja itu sama dengan jumlah aljabar vektor-vektor tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dua vektor yang searah itu dijumlahkan kalau searah, seperti itu artinya.
Contohnya ini, vektor A dan vektor B itu searah, maka nanti dijumlahkan. Kalau vektornya itu berlawanan arah seperti C, nah ini kan berlawanan arah ini, maka ini dijadikan sebagai pengurang terhadap vektor A dan vektor B karena dia melawan. Dari gambar tersebut dapat ditentukan resultan vektor dari ketiga vektor tersebut. Resultan vektor R ini dari ketiga vektor tersebut, kita fokus di vektor yang searah dulu, yaitu vektor A dan vektor B kita jumlahkan. Nah, karena searah, vektor A dan B ini kan searah, kita jumlahkan. Kemudian kita kurangi yang melawan, yang berlawanan arah, yaitu vektor C. Nah, seperti ini. Kalau vektor A berdasarkan nilai besar skala ini 1 meter, vektor A akhirnya menjadi 2 meter, maka kita masukkan angkanya, vektor A 2 meter, vektor B-nya adalah 3 meter, dikurangi 1 meter vektor C yang berlawanan arah tadi, sehingga akhir-akhirnya dari vektor tersebut adalah 5 dikurangi 1 meter. Resultan dari vektor tersebut hasil akhirnya adalah 4 meter. Kira-kira kemana? 5 ke kanan, 1 ke kiri, maka tinggal 4 ke kanan. Hasil akhirnya adalah 4 meter ke kanan. Sekarang penjumlahan vektor yang membentuk sudut. Nah, misalkan ini ada vektor A, ada vektor B. Vektor A horizontal segaris dengan sumbu X, dan vektor B vertikal segaris dengan sumbu Y. Nah, dari vektor A dan B ini ditentukan resultannya. Nah, ini resultan R dari vektor A dan B. Dari gambar tersebut dapat ditentukan resultan vektor R sebagai berikut. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu resultan vektor tersebut adalah akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat. Seperti itu. Itu penjumlahan vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Nanti beda lagi kalau penjumlahan vektornya itu tidak membentuk sudut 90 derajat, maka rumusnya akan lebih panjang lagi. Seperti itu. Belajar bersama Elpedia, belajar semakin ceria.